Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan biografi lengkap Kiai Haji Sidik sekaligus ulama Jember, Kiai Ahmad Sidik dengan nama kecil Ahmad Muhammad Hasan. Lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rayap 1344 tanggal 24 Januari tahun 1926. Ia adalah putra bungsu Kiai Sidik dari ibunya Zakiyah Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Ahmad ditinggal abahnya dalam usia 8 tahun. Sebelumnya pada usia 4 tahun, Ahmad sudah ditinggal ibu kandungnya yang wafat di tengah perjalanan di laut, ketika pulang dari menunaikan ibadah haji di Mekah. Jadi sejak belia, Kiai Ahmad sudah yatim piatu. Karena itu, Kiai Mahfuz Sidik, kakaknya yang kebagian tugas mengasuh Ahmad, sedangkan Kiai Halim Sidik mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Banyak yang mengira Kiai Ahmad mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya yaitu Kiai Mahfuz Sidik. Kiai Ahmad memiliki perangai sabar, tenang dan cerdas. Hal itu tampak dari keilmuannya yang mendalam, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Riwayat pendidikan Kiai Ahmad belajar mengaji mula-mula kepada abahnya sendiri yaitu Kiai Sidik. Dalam mendidik, beliau terkenal sangat ketat terutama perihal sholat. Kiai Sidik mewajibkan seluruh putra-putranya sholat berjamaah 5 waktu. Selain mengaji kepada abahnya, Kiai Ahmad Sidik juga banyak menimba ilmu dari Kiai Mahfuz. Banyak kitab kuning yang diajarkan oleh kakaknya beliau. Sebagaimana lazimnya putra kiai, alangkah baiknya jika anaknya dikirim untuk nyantri ke kiai-kiai lain yang masyhur keilmuannya. Kiai Mahfuz akhirnya menitipkan Kiai Ahmad untuk menimba ilmu di Tebuireng, Jombang. Semasa di Tebuireng, Kiai Hashim sudah melihat potensi kecerdasan pada diri seorang Ahmad dari kecil, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh Kiai Hashim. Ahmad dan beberapa putra-putra kiai lainnya dikumpulkan dalam satu kamar dari Kiai Ahmad Sidik. Pertimbangan dikarenakan para putra kiai, sapaan, Gus atau Lora adalah putra mahkota yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet ayahnya di pesantren. Sehingga dalam segi pengawasan, pengajaran dan pembinaannya pun cenderung dilakukan secara eksklusif atau lain daripada santri umumnya. Kepribadiannya yang tenang menjadikan sosok Kiai Ahmad disegani oleh teman-teman sebanyaknya. Gaya bicaranya yang khas dan memikat sehingga dalam setiap khitobah, banyak santri yang mengaguminya. Selain itu, Kiai Ahmad juga seorang kutu buku atau kutu kitab. Di pesantren Tebuireng, Kiai Ahmad berkawan dekat dengan Kiai Mucid Muzadi, yang kemudian hari menjadi kawan diskusinya dalam merumuskan konsep-konsep strategis, khususnya menyangkut tentang Nahdlatul Ulama, seperti buku Hitah Nahdiyah, Fikroh Nahdiyah, dan sebagainya. Kecerdasan dalam berorasi menjadikan Kiai Ahmad berhubungan dekat dengan Kiai Wahid Hashim. Kiai Wahid membimbing Kiai Ahmad dalam madrasah Nizomiyah. Perhatian Gus Wahid pada Ahmad kecil sangat besar. Gus Wahid juga mengajar keterampilan mengetik dan membimbing perumusan konsep-konsep. Saat Kiai Wahid Hashim memegang jabatan penting sebagai Ketua MIAI, Ketua NU dan Menteri Agama, Kiai Ahmad ditunjuk langsung sebagai sekretaris pribadinya. Bagi Kiai Ahmad Sidik, tidak hanya ilmu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang diperoleh di Tebuireng, melainkan juga arahan dan bimbingan langsung dari Kiai Wahid Hashim. Suatu pengalaman yang sangat langka bagi seorang santri. Peran Kiai Ahmad Sidik di awal kemerdekaan. Ketokohan Kiai Ahmad tampak sejak menyelesaikan belajar di Pondok Tebuireng. Kiai Ahmad Sidik muda mulai aktif di pergerakan Gabungan Pemuda Islam Indonesia Jember. Karirnya di GPI melejit hingga di kepengurusan tingkat Jawa Timur.
Pada pemilu 1955, Kiai Ahmad terpilih sebagai anggota DPR daerah di Kota Jember. Pada tahun 1947, Kiai Ahmad turut berjuang bersama pasukan Mujahidin PPPR. Saat itu Belanda meluncurkan agresi militer yang pertama kalinya, namun merasa kesulitan membasmi PPPR, karena anggotanya adalah para kiai. Agresi militer pertama kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap Belanda sehingga muncullah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville memutuskan sebagai berikut. 1. Mengakui daerah-daerah berdasar Perjanjian Linggarjati. 2. Ditambah daerah-daerah yang diduduki Belanda lewat agresi harus diakui Indonesia. Sebagai konsekuensi Perjanjian Renville, maka pejuang-pejuang di daerah kantong termasuk Jember harus hijrah. Para pejuang dari Jember kebanyakan mengungsi ke Tulungagung. Di sanalah Kiai Ahmad mempersiapkan pelarian bagi para pejuang yang mengungsi di daerah tersebut. Pengabdiannya di pemerintahan diawali sebagai kepala kantor urus agama di Situbondo. Saat itu, Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Menteri agamanya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Karirnya di pemerintahan melesat cepat. Dalam waktu singkat, Kiai Ahmad Siddiq menjabat sebagai Kakanwil Departemen Agama di Jawa Timur. Dinu sendiri, karir Kiai Ahmad bermula di Jember. Tak berapa lama, Kiai Ahmad aktif di kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur. Sehingga Dinu saat itu ada dua Bani Siddiq yaitu Kiai Ahmad dan Kiai Abdullah, kakaknya Kiai Ahmad Siddiq. Bahkan pada konferensi Nahdlatul Ulama wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing dan selanjutnya terpilihlah Kiai Ahmad Siddiq sebagai Ketua Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Tetapi Kiai Ahmad merasa tidak puas dengan kiprahnya selama ini. Panggilan suci untuk mengasuh pesantren, rintisan Kiai Siddiq, menuntut kedua Siddiq tersebut menentukan bagi tugas. Keputusannya adalah Kiai Abdullah Siddiq lebih menekuni pengabdian di Jawa Timur, sedangkan Kiai Ahmad Siddiq memilih mengabdi di pondok pesantrennya. Apresiasinya tinggi. Kiai Ahmad Siddiq termasuk ulama yang berpandangan moderat dan unik sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan kiai. Ia tidak hanya alim tetapi juga memiliki apresiasi seni yang mengagumkan. Beliau tidak hanya menyukai suara Umi Kulsum, bahkan juga suka genre musik pop rock seperti dilantunkan Michael Jackson. Oleh karena itu, apresiasi seni harus diutamakan mutu dari seni yang hanya mengandung keindahan menuju seni yang mengandung kesempurnaan. Lalu menuju seni yang mengandung keagungan. Selanjutnya Kiai Ahmad memberikan penjelasan sebagai berikut. Seni itu sebaiknya 1. Ada seni yang diutamakan seperti sastra dan kaligrafi. 2. Ada seni yang dianjurkan seperti irama lagu dan seni suara. 3. Ada seni yang dibatasi seperti seni tari. 4. Ada seni yang dihindari seperti pemahatan patung dan seni yang merangsang nafsu. Dalam memberikan nama untuk anak-anaknya, Kiai Ahmad seringkali mengkaitkan nama yang bernuansa seni dengan pengabdian atau peristiwa-peristiwa penting. Seperti kelahiran putranya yang lahir bersamaan dengan karimnya sebagai anggota DPR gotong royong, yaitu Muhammad Baya Firjaun Barlaman. Demikian juga Ken Ismi Asyati Afrik Rozana, lahir bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika. Kiai Ahmad menikah dengan Nyai Hajah Solihah binti Kiai Mujib pada tanggal 23 Juni tahun 1947 dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Muhammad Farid Wajdi Jember. 2. Haji Muhammad Rafiq Asmi Jember. 3. Fatati Nuriana, istri Muhammad Jufri pegawai Pemda Jember. 4. Muhammad Anis Fuaidi, wafat sewaktu kecil. 5. Fari Fauzi,
pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kediri. Nyai Solihah tidak berumur panjang. Allah memanggilnya ketika putra-putrinya masih kecil. Sehingga keempat anaknya itu diasuh oleh Nyai Hajah Nihayah, adik kandung ketiga Nyai Solihah. Melihat kedekatan hubungan anak-anak dengan bibinya, maka Nyai Zulaiho kakaknya beliau mendesak Kiai Ahmad agar melamar Nihayah. Dan Kiai Mujib pun menerima lamaran tersebut. Pernikahan Kiai Ahmad Siddiq dengan Nyai Hajah Nihayah binti Kiai Haji Mujib Tulungagung melahirkan 8 orang putra, yaitu 1. Asni Furaidah istri Zainal Arifin. 2. Haji Moh Robit Hashmi Jember. 3. Haji Muhammad Syakib Sidki dosen di Sumatera Barat. 4. Muhammad Hisyaran Rifki suami Tahta Alvina Pagelaran, Kediri. 5. Ken Ismi Asyati Afrik Rozana, Bais Trader, Nur Fakih, Guru SMA Jember. 6. Nida Dusturia istri Tijani Robert Syaifun Nuwas bin Kiai Hamim Jazuli. 7. Muhammad Baya Firjaun Barlaman pengasuh PP Al-Falah Ploso Kediri. 8. Muhammad Muslim Mahdi wafat kecil. Nasehat Agama Kiai Ahmad Siddiq Jember. Aktivitas pengajian Kiai Ahmad mendapatkan sambutan hangat di masyarakat dan warga sekitar. Pesan-pesan agama disampaikan dengan tutur bahasa dan logika yang sederhana sehingga mudah dicerna atau diterima semua lapisan masyarakat. Pengajian-pengajiannya ada yang dikemas secara khusus, seperti yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, kalangan awam. Pengajian setiap malam Selasa diperuntukkan bagi kalangan intelektual, sarjana, dosen dan tokoh-tokoh masyarakat membahas secara kontemporer dan apresiatif kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali. Pengajian-pengajian Kiai Ahmad Siddiq banyak bernuansa tasawuf. Ada 3 unsur utama dari tasawuf yang dapat menuntun seseorang untuk bertasawuf dari tingkat rendah menuju peningkatan diri secara bertahap, yaitu 1. Al-istiqomah yang berarti tekun, telaten, terus-menerus, tidak bosan mengamalkan apa saja yang dapat diamalkan. Mungkin baca Yasin tiap malam Jumat, mungkin baca istighfar sekian kali dalam setiap malam, dan sebagainya. 2. As-suhad yang berarti terlepas dari ketergantungan hati atau batin dengan harta benda kekuasaan, kesenangan, dan sebagainya. Baik yang ada di tangannya sendiri, apalagi di tangan orang lain. Tidak bergantung dengan yang dimiliki berbeda dengan tidak punya. Seorang zahid bisa saja kaya, tetapi hatinya tidak tergantung pada kekayaannya. Barang siapa yang tidak berputus asa karena sesuatu yang terlepas dari tangannya dan tidak bergembira melewati batas dengan sesuatu yang diterimanya dari Allah, maka dia sudah mendapatkan zuhud pada kedua belah ujungnya. 3. Al-Fakir artinya selalu menyadari kebutuhan diri terhadap Allah. Kesadaran yang mendalam dan terus-menerus tentang dirinya sendiri membutuhkan Allah, tidak selalu ada pada setiap orang. Pada suatu saat kesadarannya akan tinggi tetapi saat lain kesadarannya menurun. Zikrul Ghofilin. Pengajian yang berlangsung setiap malam Senin dinamakan Majelis Zikrul Ghofilin yang artinya majelis zikir bagi orang-orang lupa. Maksudnya orang-orang yang lupa adalah sifat relatif yang ada pada manusia agar selalu ingat dan terus mengingat Allah sehingga perlu diingatkan kembali melalui majelis zikir tersebut. Dalam agenda tersebut, selain mengamalkan sholat tasbih dan zikir, Kiai Ahmad biasanya didahului tausiah siraman rohani. Majelis Zikrul Ghofilin yang dirintis pada awal tahun 1970-an. Selama 20 tahun telah diikuti sekitar 20 ribuan jamaah yang tersebar di seluruh Jawa. Selanjutnya jamaah di tiap daerah mengembangkan lebih lanjut di kawasan masing-masing, seperti di desa,
kampung ataupun perumahan. Secara historis, pada tahun 1973 Kiai Ahmad mendapat ijazah dari Kiai Hamid Pasuruan untuk membaca Fatihah 100 kali setiap hari. Selanjutnya Kiai Ahmad melakukan riyadlah dan mujahadah di PPI Ashtra beberapa tahun. Baru setelah itu bacaan Al-Fatihah 100 kali dipadukan dengan bacaan lain untuk diwiridkannya bersama-sama. Kemudian cara membacanya bisa dibagi dan dicicil dengan ketentuan. Subuh 30 kali, duhur 25 kali, asyar 20 kali. Maghrib 15 kali dan Isya 10 kali. Zikrul Ghafilin paling afdal jika dibaca setelah sholat dan dibaca dengan hati yang ikhlas. Ada cerita menarik antara Kiai Ahmad dan Kiai Hamid. Setiap memasuki tapal batas Pasuruan, Kiai Ahmad selalu mengucapkan salam kepada Kiai Harnit. Ketika bertemu, Kiai Hamid menyatakan bahwa beliau selalu menjawab salam Kiai Ahmad. Zikrul Ghafilin yang namanya diambil dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan 265. Menurut Kiai Ahmad adalah wirid biasa, bukan wirid tarekat. Jika tarekat diawali dengan bayat, kalau tidak menegakkan pasti dosa. Sedang Zikrul Ghafilin adalah dengan ijazah. Pengamalannya tanpa menimbulkan efek samping dan isi bacaannya terdiri dari Al-Fatihah, Asmaul Husna, ayat kursi, istighfar, sholawat, tahlil dan lain-lainnya. Ada 3 orang kiai yang turut serta menyusun bacaan-bacaan Zikrul Ghafilin, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan, Kiai Haji Ahmad Sidik Jember dan Kiai Haji Hamim Jazuli atau sering disapa Gusmik, Kediri. Bahkan menurut Gusmik, ada 3 tokoh lagi yang ikut dalam wiritan Zikrul Ghafilin, yaitu Mbah Kiai Dalhar Gunung Pring Muntilan Magelang, Mbah Kiai Munzir Banjar Kidul Kediri, dan Mbah Kiai Hamid Banjar Agung Magelang. Pencapaian Kiai Ahmad Sidik Munas Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Situbondo pada bulan Desember tahun 1983. Kiai Haji Ahmad Sidik menjelaskan makalahnya tentang penerimaan asas tunggal Pancasila bagi Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran dan berdialog tanpa kesan apologi. Beliau mengungkapkan argumentasi secara mendasar dan rasional dari segi agama, historis maupun politik. Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa NU menerima Pancasila berdasar pandangan syariah agama, bukan semata-mata berdasar pandangan politik. Dan NU tetap berpegang pada ajaran akidah dan syariat agama Islam. Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun. Kok baru sekarang kita persoalkan halal dan haramnya? Katanya setengah bergurau penuh diplomatik. Sungguh luar biasa. Ratusan kiai yang sejak awal menampik Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, berangsur-angsur hingga berubah sikap dan menyepakatinya. Sejak saat itulah, sejarah mencatat NU sebagai ormas keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya. Nama Kiai Ahmad melejit bak bintang kejora dalam Munas NU Situbondo. Tak heran, dalam Muktamar NU ke-27 itu, Kiai Ahmad Sidik terpilih sebagai Rois Am PBNU, sedangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur menjadi Ketua Umum Tanfiziyah. Sungguh bentuk pasangan yang ideal. Duet Kiai Ahmad dengan Gus Dur ternyata mampu mengangkat pamor Nahdlatul Ulama ke permukaan publik. Beberapa kali NU bisa selamat ketika menghadapi setiap persoalan besar dan politik berkat kepemimpinan keduanya. Semisal goncangan, ketika Kiai As'ad Asem Bagus yang harismatik mengguncang Nahdlatul Ulama dengan sikap mufarokohnya terhadap kepemimpinan Gus Dur. Dalam Munas Nahdlatul Ulama di Cilacap, Jawa Barat pada tahun 1987,
Kiai Asad menginginkan Gus Dur untuk diganti. Namun demikian, Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Ali Masum tampil membelanya. Kiai Ahmad dalam posisi sulit dan menentukan itu mampu meyakinkan warga bahwa Nahdlatul Ulama untuk tetap kukuh dengan hitah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989, Kiai Ahmad menegaskan pendiriannya tentang hitah. NU diibaratkan kereta api, bukan taksi yang bisa dibawa sopirnya kemana saja. Rel Nahdlatul Ulama sudah tetap, ujarnya bertamsil. Dengan tamsil ini pula Muktamar Yogyakarta dapat mempertahankan duet Kiai Ahmad Siddiq dengan Gus Dur. Akhir hidup Kiai Ahmad Siddiq. Selepas kepulangan Kiai Ahmad dari Muktamar Yogyakarta, Kiai Ahmad menderita penyakit diabetes. Kiai Ahmad akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Lalu Kiai Siddiq berkata, "Tugasku di Nahdlatul Ulama sudah selesai," kata Kiai Ahmad Siddiq pada rombongan PBNU yang membesuknya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ternyata isyarat itu benar. Tanggal 23 Januari tahun 1991, Kiai Ahmad Siddiq wafat. Rois Am PBNU yang berwajah sejuk itu meninggalkan beberapa jabatan penting. Anggota DPA Dewan Pertimbangan Agung. Anggota BPPN Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Kiai Haji Ahmad Siddiq dimakamkan di Kompleks Pemakaman Aulia Tambak Mojo, Kediri. Di makam itu juga sudah dimakamkan 2 orang aulia sebelumnya. "Aku seneng di sini, besok kalau aku mati dikubur sini saja," wasiat Kiai Ahmad pada istri dan anak-anaknya. Kendati berat hati karena jauh dari Jember, keluarganya pun merelakannya sebagai penghormatan terakhir kepada bapak yang sangat dicintainya. Ribuan muslimin dan muslimat melayat ke pemakaman Kiai Ahmad Siddiq di Kediri. Jenazah terlebih dulu disemayamkan di rumah duka di Kompleks Pesantren Ashtra Talangsari, Jember. Keesokan harinya, barulah beriring-iringan mobil yang berjumlah ratusan mengantarkannya di tempat peristirahatan terakhir. Sang bintang kejora itu jauh dari Jember, tetapi sinarnya tetap cemerlang dari pemakamannya yang jauh. Mungkin cukup sekian biografi Kiai Ahmad Siddiq Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.